Ini salah satu bocoran adalah aku bakal keluar ini jadi salah satu lagu yang bakal ada di album selebrasi 15 tahun pelayananku. Lu Dan serius ah? Yang biasanya ya, kalem-kalem terus intimate terus lu hype metal habis gitu. di momen aku misalnya nggak tahan gitu kan, ya Heeh. udah aku doa aja ngomong ke Tuhan. Ya habis gimana? Karena nggak ada. Kadang-kadang Hmm. eh, aku selalu kembali ke Tuhan. Kadang-kadang kita berdua balik ke Tuhan. Gitu. Kalau udah tenang ya, udah cooling down ya. Kalau belum cooling down ya udah masing-masing cari Tuhan dulu. Masing-masing cari Tuhan di kamarnya sendiri-sendiri. Waktu lu menikah 8 tahun yang lalu itu ada rumor gitu yang disampaikan ke saya bahwa awalnya hubungan kalian itu nggak disetujui sama keluarga, katanya gitu. Ini bukan saya gosip loh ya, bukan loh. Ini udah 8 tahun yang lalu, tapi kayaknya lu nggak pernah jelasin gitu, apa itu betul gitu loh. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silahkan masuk. Hai bro, Frankie Kuncoro. Hai bro. Weh, pada siap tampil dia. eh, saya mau nanya nih sama lu. Boleh. Ayo, Hah? Ini tanya. pertanyaannya. Ya, kayak kayak model papan tulis. Nah, itu. Woi, sedap. Ini. Dalam ini. Hah? Dalam ini pertanyaan di dalam. Itu. Ini yang nanya aku sendiri, kenapa yang jawab aku sendiri? Nah, lo itu pertanyaan yang lu sendiri di Instagram lo. Sekarang saya tanyain balik gitu. Enak aja lu. Itu di situ udah ada jawabannya di situ. Oh, ada Yang intinya, jawabannya. Ya mungkin ada jawaban yang berbeda gitu. Serius ini, enggak. serius pikirkan bener-bener ya. Kalau memang hari ini hari terakhir gitu ya, hari terakhir Nah, bahkan jam terakhir kita gitu, habis podcast itu terakhir gitu. Lu mau ngapain? ya di rumah aja lah sama keluarga. Hah, sesimpel itu ya? Bersama orang-orang yang dikasih, iya, sesimpel itu. Ya Iya, nah. ampun. Karena kan mau hari terakhir mau ngapain lagi. Jadi kan udah Nah, ya semua tugas sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, ya udah tinggal tinggal menyelesaikan kan. Udah bersama orang-orang yang kita kasih selesai. lah, Itu pesannya bicara tiga itu sebenarnya. Kalau kalau bicara tentang ini sebenarnya kan aku mau ngomong tentang, makanya selama masih ada kesempatan itu ayo mengasihi, ayo mengampuni, ayo melayani. wih, ayo mengasihi, ayo mengampuni, ayo melayani. 3M. Jadi Iya. bukan cuma 3M bicara bicara yang urusan pandemi, tapi 3M yang lain. Hmm. Mengasihi, mengampuni, melayani. Kuncinya itu. Selama Mengasihi, masih punya kesempatan, mengasihi, mengasihi, mengampuni, melayani. Sekarang kan nggak mau. 3M, 5M. Kan 5M ya? Iya, Udah beranak berarti ya? Udah beranak M-nya. Anak ibu kan? melayani, mengasihi, mengampuni, melayani, kemudian apa ya? Membagi-bagi, Memberi, memberi, dan kemudian apa? Yang terakhir apa? makan-makan. M terakhir tuh makan-makan aja, paling Yang enak. loh, yang enggak menyiapkan hari terakhir. Nah, iya kan. Kok jadi melo gitu sih bro? Pertanyaannya hari terakhir kok udah memikirin yang mati. Tadi katanya memang Ini kalau hari terakhir katanya kumpul sama ini keluarga. Kalau COVID tuh nggak bisa loh ketemu keluarga ya meskipun di saat iya. terakhir. Makanya selama masih bisa kan, selama masih bisa diajak mikir. Ini kan sebenarnya kan bagian dari promo aku keluarin single, mengajak orang untuk kembali berpikir kalau misalnya hari ini hari terakhir kamu mau ngapain gitu. Karena Eh, banyak orang kadang-kadang kan eh, mikirnya nggak mikir panjang gitu loh, ketika iya. memutuskan segala sesuatu atau mungkin melakukan segala sesuatu kadang-kadang nggak mikir panjang. Ini Baik. mengajak orang Eh, berpikir, ayo kamu mungkin hari ini kan soalnya hari-hari ini nih beneran dipanggil pulang tuh nggak pernah ada yang tahu, bener nggak? Kita iya. udah sekali denger, kemarin baru ketemu, udah nggak ada. Hmm, Minggu lalu barusan pelayanan bareng, hah, udah nggak ada. hmm, Itu 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 baru terjadi di musim ini dan ini benar-benar kejadian gitu loh. hmm. Jadi Terjadi ayo juga kita di circle lu ya, yang terdekat ya. Terjadi juga tuh. iya. Heeh. Itu Hmm. trigger. Jadi aku tulis lagu suatu saat nanti ini, single terakhir yang aku tulis tuh ya karena kaget gitu loh mendengar orang-orang yang ya apa ya, orang-orang yang deket gitu. Kok Hmm. tiba-tiba dipanggil orang cepet banget gitu. Padahal mereka lagi sangat produktif dalam berkarya. Hmm. Hmm. Ya mereka orang-orang yang benar-benar
hidupnya itu memberi. Kenapa sih? Boleh disebutin nggak satu aja gitu lingkaran terdekat yang bikin lu kaget gitu? Hah? Udah nggak ada. Pulang. Eh, Kalau boleh. Waktu itu Yang deket banget. Kak Martin Siapa? Martin Saba sih waktu itu. Kak Martin Saba. Iya. Martin Saba ya. Jadi, waktu itu aku lagi planning beberapa hal sama dia dan eh, aku kan ada dia kan waktu itu hampir tiap malam itu sering kali posting sesuatu tuh kata-kata gitulah. Aku sering kali apa komen gitu. Nggak taunya tiba-tiba jam 5 pagi aku lagi di Bandung dapat kabar gitu. Kalau jam 3 pagi tadi Kak Martin udah pulang karena kalau nggak salah karena serangan jantung. Iya. Tuh. Oke. Wah, Jadi pinter juga ya. Songwriter tapi marketer juga ini. Udah mulai memikirkan konsep promonya, dikasih pertanyaan kayak begini dulu. Sebagai teasernya. sekolahnya di situ, bro. Di sekolah. Luar biasa. Ini nggak cuma pinter bermusik, berbisnis oke ya. Nah Kan ini kita harus pinter branding, harus jago branding lah sekarang. jago branding. Iya. Nah ini salah satu lagunya ya. Apa namanya? Yang waktu itu juga ditampilkan di IG. Ya. Saya waktu itu jujur ya penasaran sih. Tapi kok gini? Kok ngomongin kayak gini ya? Ngeri juga sih gitu. Mungkin bisa ditampilin ya videonya ya. Ini belum dibikin video klipnya ya. Suatu saat nanti. Ya. Nah ini ngeri nih. Tubuhku kan terbaring. Aduh, nggak bisa bayangin saya. Jiwa dan rohku. Ini rame loh by the way. Waktu aku keluarin ini rame sih. Rame. Ramenya kenapa? Ramenya orang-orang komen. Mereka ya satu sisi merasa diberkati, satu sisi juga jadi sebuah perenungan ya. Iya, bila hari itu, nah, sang terang akan menjemput. Aduh. Bener-bener mikir loh saya ini. Stop deh videonya, stop. Iya, meskipun saya udah pernah kena COVID ya, saya mikir lagi gitu loh. Iya gitu loh. Waduh. Bener loh, karena hidup ini nggak pernah tahu kapan beneran. Kita tuh hari-hari ini harus siap at any time ya, beneran. Jadi awal triggernya sebenarnya kenapa nulis lirik kayak gitu, sebenarnya awalnya tanggal 3 Februari itu ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yakub Nahwai. Oh tahu. Dia kan tahu. dipanggil. Iya betul. Beliau kan. betul. Nah, aku tuh lihat ini kebaktian penghiburannya lah. Nah, waktu lihat kebaktian penghiburan itu begitu banyak testimoni tentang orang-orang sekelilingnya cerita tentang bagaimana seorang Bapak Yakub Nahwai ini dalam semasa hidupnya tuh bantu banyak orang. Iya. Ada beberapa yang cerita bagaimana dia bisa ada hari ini karena beliau dan segala macam. Iya. Itu kayak jadi satu pertanyaan gitu. Kayak Tuhan kayak bicara, Ki, ingat suatu kali kamu juga bakal terbaring di sana. Tapi pertanyaannya gini, orang-orang bakal ngomong apa tentang kamu ya? Gitu. Iya. Anakmu bakal ngomong apa tentang kamu? Istrimu bakal ngomong apa tentang kamu? Jangan-jangan kamu nih cuma jago nyanyi, jago berkata-kata, tapi belum tentu jago menghidupi. Wah, perkataan itu kuat banget. Jangan-jangan aku nyanyikan sama yang aku hidupi berbeda. Pertanyaan kedua tuh kayak Tuhan nanya gini, kamu masih simpen kepahitan nggak dalam hidupmu? Wah, mulai tuh flashback tuh. Ada nggak ya? Ada nggak sebuah kejadian yang membuat aku tuh ketika aku tergores sedikit atau teringat lagi tuh kayak lukanya masih terasa gitu. Nah hari itu aku ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku kalau masih ada ini. Jadi hari itu aku melepaskan pengampunan satu-satu. Aku mau bebas dari semuanya. Dan aku mulai berpikir, kamu tuh cuma jago berkarya, tapi ataukah kamu sudah hidupmu tuh sudah hadir bagi banyak orang. Karena beda banget ya. Kita punya lagu yang dikenal di mana-mana, sama ketika hidup kita itu benar-benar ada di dalam kehidupan seseorang. Itu dua hal yang itu menurut aku dua level yang berbeda. Iya. Kalau cuma lagu ada di mana-mana, menurut aku jauh lebih gampang karena dengan adanya media ya. Betul. Orang bisa digital platform dan segala macam. Tapi kalau misalnya sampai hidup kita sendiri yang harus hadir dalam kehidupan seseorang, wow, itu tantangannya beda banget. Jadi hari itu tuh aku kayak mikir, siapa yang sudah aku murid, siapa yang sudah aku benar-benar tolong. Kalau mereka benar-benar mereka suatu kali akan kasih testimoni, apakah mereka cuma dengar laguku atau mereka sampai bisa cerita tentang hidupku gitu. Karena itu dua yang berbeda. Itu. Iya, Jadi, iya. nah itu makanya aku mikir karena
Karena aku baca bagian firman dikatakan bahwa harta yang paling terbesar itu bukan tentang karya sebenarnya. Tapi harta yang paling terbesar adalah kasih. Apakah hidup kita benar-benar ada nggak? Kasih itu apakah dirasakan nyata nggak sama orang-orang? Kan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar itu kasih. Di 1 Timotius 6 ayat kalau nggak salah ayat ke-8 atau ke-berapa gitu ngomong bahwa eh, kaya di mata Allah itu adalah ketika kita melayani banyak orang. Bukan karena kita jago berkhotbah, bukan karena kita jago bikin karya gitu. Itu jadi kayak jadi kayak peringatan lah, perenungan juga buat aku. Nah semenjak hari itu aku langsung ngelihatnya langsung beda. Segala sesuatu itu aku jadi lebih belajar, lebih care sama orang, lebih belajar untuk ya kalau ada gesekan dengan keluarga ataupun dengan ya suatu apa sama teman, jadi lebih cooling down aja, lebih santai gitu. Ngapain sih berantem sih kalau cuma urusan kayak gini gitu. Iya. Jadi COVID ini ternyata juga mengajarkan banyak hal yang mengubah hidup lo, meskipun belum pernah kena ya, belum ya? Kena aku. Hah, Aku kena? udah kena bro. Kapan? Nah, Kok nggak? Februari. Hah? Februari tanggal 9. Ya, hampir seliting. Aku Januari. Itu aku dari Bandung kan kecapean mungkin. Heeh. Fisik secara fisik kecapean, imun turun. 9-nya masih digeber bikin beberapa konten dan akhirnya malamnya demam. Nah, ketika malam demam, paginya swab antigen mandiri. Ketika dicek 2 kali positif. Udah. Nah, semenjak itu udah mulai demam konsisten 4 hari tuh. Anosmia dan segala macam ya udah. Akhirnya Sabtunya aku baru PCR dan angkanya di angka 19. Oh, Positif. city value-nya ya. Oke. Butuh berapa lama recovery-nya? Kalau secara apa ya? Total aku 1 bulan. Jadi, tapi aku isomannya 2 minggu. Isomannya 2 minggu, tapi aku benar-benar ngambil benar-benar istirahat, benar-benar break itu total aku ambil 1 bulan. Karena awal-awal tuh kayak orang linglung. Nggak tahu ya. Betul. Ada linglungnya gitu, kayak ada nggak tahu kenapa Iya, kayak ngeblank aku gitu ya. aku break dari Instagram kan. Aku Heeh. break dari sosmed, habis itu juga WhatsApp hari-hari itu aku juga nggak banyak balas. Jadi aku cuma mau Iya. berdiri. Sama dong. Kayak orang kayak lihat waktu itu lihat handphone tuh pusing. Males. Males banget. Nggak tahu kenapa sih. Males kayak nggak mau Heeh. gitu. Saya ngilang malahan. Terus si Michael Panjaitan get well soon ya bro. Loh, lu kok lu tahu? Biasanya orang kalau udah menghilang tuh ada sesuatu something wrong, dia sakit. Oke. Gini. Jadi tadi lu pingin bahwa nggak cuman lagu lu tuh dikenal di mana-mana, tapi ada sebuah langkah kasih yang konkret sehingga ketika suatu saat nanti, wah lagunya kan kayak gitu, kita udah terbujur kaku, tapi orang lain tuh bakal ngomong apa gitu. Dan lu pengen juga orang-orang tuh ngomongin sesuatu yang positif gitu ya. Ternyata nggak cuman, oh Frankie Kuncoro, oh lagunya enak sih, nggak cuman kayak gitu ya. Ada sesuatu yang lebih gitu kan. Ya, aku bersyukurnya memang udah ada mencapai itu, iya apa enggak? Iya, tapi aku belajar hari ini bahwa ada sesuatu yang lebih. Ini gara-gara ngobrol gini aku tiba-tiba ingat satu prinsip yang sederhana. Apa itu? Tuhan itu dikenal dengan luar biasa, tetapi dia sadar bahwa dia nggak cuma pengen dikenal sebagai Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Dia pengen dikenal sebagai Tuhan yang pernah jadi manusia. Dia hadir dalam kehidupan orang-orang. Iya. Itu sebuah apa ya? Menurut aku tuh sebuah langkah yang luar biasa banget. Iya. Karena kita bisa menginspirasi orang dari jauh, tetapi sebenarnya kita cuma bisa mengubahkan orang dari dekat. Iya. Orang tuh sampai benar-benar merasakan kita itu kalau kita punya kedekatan dengan mereka. Kalau nggak bisa. Nah, terus di masa kayak gini masa bisa deket kalau gitu? Kalau itu memang hubungannya dengan kedekatan emosional secara fisik misalnya kan udah nggak bisa ya? Nggak bisa, ya terbatas. Tapi at least kan kita masih bisa telepon, kita masih bisa memberikan perhatian, kita masih bisa nge-WhatsApp, Ya, kita masih bisa mendoakan, Ya. ya kita masih bisa kirim makanan. Iya. Sayang lu jauh ya. Bisa Cok. bro, Bisa ya paketin ya. bisa. Pakai PayPal bisa. Pengen tahu nanti saya bakal testimoni apa ketika suatu saat nanti.
Jangan ya, janganlah, ntar aja lah, nggak usah ditonton. Kok jadi horor gini ya? Lah, lu lagu lu horor juga gimana? Yang bikin gara-gara siapa? Enggak, saya nggak jadi testimoni. Iya kalau lu yang pulang dulu, kalau gue gimana? Gak jadi testimoni dong. Aduh. Udah. Ini ada lagu yang lebih horor ini. Nah, ini coba bisa ditampilkan videonya ya. Menurut saya sih horor gitu. Dan ini lagu kamu. Ini ada cerita lucu loh beneran di balik ini. Hah? Ini ada cerita seru. Hip metal abis kan? Kemenangan terjadi di sini dibuat metal kayak gitu. Ceritanya gini. Gimana? Jadi ada temen itu yang mau ngulik, dia gitaris, dia kepengen ngulik aku lagu. Kenal ya? Kenal, ini. Oke. Ini memang videografer yang biasa ngebantuin aku pelayanan juga kan. Terus dia karena dia gitaris juga, dia pengen ngulik lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Tiba-tiba dia kaget, bro, ini kok ada lagu Kemenangan Terjadi di Sini versi rock, siapa yang bikin ya? Hah? Aku kok nggak pernah tahu siapa yang bikin ya. Waktu dicek, siapa ini ya? Kok nggak izin gitu kan? Soalnya kalau masuk ke YouTube itu masih oke gitu loh, nggak apa-apa lo bikin versi cover tuh masih oke lah. Tapi kalau udah masuk ke Spotify itu udah zona terlarang. Nggak boleh. Temunya di Spotify malah. Spotify. Jadi pertama dari Spotify. I see. Oke. Setelah ditelusuri akhirnya ketemu. Orangnya ketemu. Dan aku sengaja posting ini memang salah satunya kepengen ketemu sama orang ya kan. Aku anggap dia. Mancing ya. Mancing. Sekalian memang mau kasih tahu teman-teman ini ada versi seru nih, baru tahu juga. Nah, akhirnya singkat cerita ketemu dengan direct message sama orangnya dan dia minta maaf karena dia sebenarnya nggak tahu. Nah, singkat cerita intinya gini. Aku appreciate dia punya karya. Buat aku nih bagus. Beneran. Aku sampai tanya ke satu temen drummernya Kota, namanya Gilang. Aku kasih lagu ini ke dia. Dia ngomong, ini keren sih. Untuk versi rock yang seperti ini asik banget, dapat banget gitu loh. Nah, terus gara-gara itu malah aku kepikiran, gimana kalau kita bikin jadi single beneran ya? Selama ini udah musik rohani udah cukup warnanya kan gitu-gitu. Ya kan, warnanya. Gimana kalau kita ngebrak aja, ngebangunin aja supaya lebih relevan, mungkin lebih nyambung sama generasi rocker nih gitu. Aku mikirnya gitu. Ya udah. Gara-gara itu akhirnya nanti ini salah satu bocoran adalah aku bakal keluar ini jadi salah satu lagu yang bakal ada di album selebrasi 15 tahun pelayananku. Lu serius yang biasanya kalem-kalem terus intimate terus hip metal habis gitu. Metal habis. Dan nanti yang bakal main drum itu drummernya Kotak. Gilang bakal main. Seru kan? Nanti minggu depan udah rekaman minggu depan. Udah siap dikecam? Hah? Udah siap dikecam? Nggak usah nunggu dikecam, di situ aja komentarnya udah mengecam beberapa. Dikecam ini malah diwujudin. Santai aja bro. Nggak tapi mungkin. Maksudnya kan yang mengetahui dan yang diberkati kan presentasinya lebih gede mana ya udah kita lihat aja. Iya. Oke. Terus mungkin ini menjadi satu seperti yang tujuan lu tadi ya, bahwa nggak cuman sekedar lewat lagu tapi benar-benar hadir gitu. Ya kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan dong ya. Mungkin lewat musik ini juga, musik ini bisa hadir di tengah orang-orang kalau memang rocker itu diidentikan dengan kehidupan yang tidak baik gitu loh. Tapi nyatanya nggak semuanya kayak gitu sih menurut saya gitu. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Kadang-kadang kita bisa terkecoh orang dengan casingnya. Betul. Nah, dari pakaiannya, dari cara ngomongnya bisa terkecoh. Iya. Apalagi hari-hari ini. Hari-hari kita hari ini di sosmed sama aslinya belum tentu sama. Oh ini sama loh saya. Ya kan? Nggak beda. Ntar tampang security hati Hello Kitty. Aduh. Iya. Itu sedikit ngomongin musik ya. Tapi saya kali ini kepengen ngomongin sesuatu yang lain sih. Karena kalau di YouTube, dimanapun, kalau si Frankie alias panggilannya Kiki ini diundang khotbah apa, ngomonginnya itu soal worship. Bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana Tuhan itu gitu ya. Ya bukan saya nggak seneng, ya itu bagus, tapi ya ini sesuatu yang beda lah ya. Apalagi tadi katanya ngomong di pertanyaan pertama,
apa yang bakal lu lakuin kalau memang ini hari terakhir? Katanya kumpul sama keluarga, berarti keluarga itu harta yang paling berharga dong ya? Iya, Iya harta kan? yang paling berharga adalah Eh, nyanyi pada nggak mau, nggak ada mau, nggak mau. Ntar saya di protes sama yang nyiptain lagu. Itu yang nyiptain udah meninggal ya, Mas almarhum Arswendo kalau nggak salah ya. oh ya, yang nyiptain itu bagus itu lah. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, ini saya mau ngomongin yang ini. 8 tahun anniversary ya, 8 tahun anniversary. Cie. Pose Ya, masker. betul. Wah, so sweet. Wah, anaknya lucu-lucu. Oh, Elijah sama Oliver ya, betul ya? Elijah sama Oliver. Heeh. Itu mainnya. Wah, itu yang gede. Elijah kayak grandpanya ya modelnya wajahnya. Ini sebenarnya anakku yang gede kayak maminya, kalau yang kecil kayak Oh. Enggak, kayak ada wajah papi lu loh itu. masa? Pak Samuel Dudi. Iya. Coba. Padahal ya ini udah 8 tahun ya. Ya bahagia punya 2 anak cowok ganteng-ganteng lagi. Padahal gini, nggak tahu ini bener atau enggak. Waktu lu menikah 8 tahun yang lalu itu ada rumor gitu yang disampaikan ke saya bahwa awalnya hubungan kalian itu nggak disetujui sama keluarga, katanya gitu. Ini bukan saya gosip loh ya, bukan loh. Ini udah 8 tahun yang lalu, tapi kayaknya lu nggak pernah jelasin gitu, apa itu betul gitu loh. Jadi kalau dari aku sih ya terlepas dari semua proses yang ada, karena waktu itu sebenarnya tekanan itu atau apa ya, mungkin eh em, bisa dikatakan tekanan, bisa dikatakan mungkin lampu merah Udah lampu disuruh merah. stop. Hmm, Lampu merah itu artinya di stop dulu gitu loh. hmm, Yang itu bagian dari pembentukanku ya. Aku ini kan ceritanya kan anak paling kecil. hmm, hmm, hmm. Memang gimana pun juga anak paling kecil itu seringkali ya kebanyakan itu apa-apa juga tuh keputusan yang ngambil orang tua atau enggak kakaknya atau kokonya. Gitu. Anak paling kecil kan pasti gitu. Terus? Nah, aku udah terbiasa kayak gitu juga. Jadi nggak terbiasa untuk ngambil keputusan. Hari itu tuh kayak ketika semua say no gitu sama hubungan kita, dan itu dari banyak pihak. Aku nggak ngomong cuma tentang orang tua ya. Tapi aku ketika di stop itu malah buat aku tuh kayak momen perenungan ya. Ya, mereka itu melakukan itu tuh untuk memastikan apa kamu ini benar-benar yakin apa enggak gitu loh. Jadi setelah aku lihat selama beberapa waktu, orang tua kan pasti juga lihat gitu. Seberapa kamu teguh dan kenapa kamu memilih memilih istri yang ini. Kenapa bukan yang lain? Dan mereka mungkin lihat sesuatu di sana gitu loh. Apa yang baik dan apa yang meningkat sampai akhirnya satu persatu itu akhirnya lampu hijau semua, dari lampu merah, lampu kuning, akhirnya lampu hijau. Itu Kalau prosesnya berapa prosesnya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Lumayan juga ya. Itu kayak PPKM dari level 4 terus turun ke 3 gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua kuning, tahun ketiga hijau. Tahun. Ini baru tahu loh saya. Punya lampu hijau. 3 tahun itu masih ya bersyukur ya. Lu dikasih kesempatan untuk membuktikan gitu bahwa yang merah pun itu bisa berubah jadi hijau dengan proses. Iya, iya, iya. Terjawab juga ya sekarang. Memang betul ada Kali ya? tekanan ternyata ya. Seingat aku 4 kali ya, 4 kali. Apanya? Putus nyambung. Aku putus nyambung 4 kali. Sama orang yang sama. Iya dong. Putus Karena nyambung 4 tekanan kali. itu salah satunya. Ya karena tekanan juga bagian dari pendewasaan juga ya. Kadang-kadang aku ngerasa waktu itu even sampai sekarang pun juga kadang-kadang kita masih dibentuk terus ya. Iyalah. Apalagi waktu itu gitu loh, kalau ngelihat 10 tahun yang lalu waktu pacaran apalagi, waduh lebih pelin-pelan gitu, nggak berani ngambil keputusan, nggak berani ngambil resiko mungkin ya. Terus mikirnya terlalu pendek, nggak bisa mikir panjang, nggak bisa mikir luas dan segala macam. Jadi proses yang aku alami waktu itu. Nah, kalau ngeliatin hari ini, wah aku bisa ada hari ini, bisa jadi lebih baik ya karena peran istriku juga.
Jadi hari ini at the end semuanya akhirnya lihat buahnya ya, buah dari kita berdua ya. Iya, Dan iya. Meskipun sampai hari ini ya masih suka tengkar gitu ya. pastilah. Biasanya gara-gara sepele loh kadang-kadang, betul nggak sih? Betul sekali. Contoh. Tengkar Salah terakhir ngomong. gara-gara apa? Salah ngomong. Salah ngomong apa? Salah ngomong. Hah? Salah ngomong dikit bisa ada lah mesti ya Ada namanya. ya? Itulah cinta ya kadang-kadang ya. Tapi Perkataan yang sederhana itu bisa dalam gitu. dalam. Karena kita yang ngomong gitu. Iya, saking dalamnya ngomongnya dalam gitu ya. Itu gini, kan 4 kali putus nyambung. Itu kan waktu putus gitu. Kan ada deklarasi pernyataan gitu ya. Nah, kalau sudah ini kan pernikahan kan ya sudah gitu kan. Yang apa yang sudah dipersatukan manusia kan udah nggak bisa apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan oleh manusia gitu. Nah, pernah nggak waktu tengkar gitu terus tercetus apa cerai gitu? Oh, waktu menikah. Ya setelah menikah ini kalau tengkar gitu sedikit-sedikit gitu ngomong gitu nggak? Oh maunya cerai, oke gitu. Pernah? Karena aku tahu ada kuasa dalam perkataan, beneran. Jadi aku nggak berani. Aku intinya kalau misal lagi tegangan tinggi gitu, aku di momen aku misalnya nggak tahan gitu kan, ya udah aku doa aja ngomong ke Tuhan. Ya habis gimana? Kadang-kadang aku selalu kembali ke Tuhan. Kadang-kadang kita berdua balik ke Tuhan, gitu. Kalau udah tenang ya, udah cooling down ya. Kalau belum cooling down ya udah masing-masing cari Tuhan dulu. Masing-masing cari Tuhan di kamarnya sendiri-sendiri. Oh ternyata gitu ya. Terus kalau kalian tengkar gitu nggak takut anak-anak nonton gitu kan masih kecil-kecil? Kalau ya mesti takut lah. Mesti takut lah. Ya Gimana? mereka mungkin melihat mami sama dedinya ketika tengkar itu ujungnya apa. Itu kan jauh lebih penting. Mereka mungkin lihat satu kejadian yang ya tengkarnya nggak mungkin sampai pukul-pukulan gitu, enggak. Ya paling biasa ya paling apa ya? Nada tinggi. Berantem mulut yang nada tinggi gitu. Ya, namanya perbedaan bagian dari proses mengerti satu dengan yang lain ya. Iya, Gitu. iya. Kita ini berubah terus loh. Iya. Nggak ada orang yang sama gitu. Menurut aku sih kita nih bertransformasi terus. Bisa karena kondisi, bisa karena memang pengetahuan, bisa karena ya proses kehidupan dan segala macam. Kan musim kehidupan berubah-berubah. Kadang-kadang dulu cara pandang kita gini, mungkin cara pandang kita hari ini bisa berbeda. Ya, berbedanya itu mestinya ya bertumbuh makin dewasa lah gitu ya, bukan makin kanak-kanak gitu. Itu yang diharapkan oleh Kristus kan seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya Elijah sama Oliver nonton gitu, terus kalian nada tinggi gitu ya, tengkar di depan mereka gitu. Itu ngapain Pak? Enggak, itu kita lagi syuting Tom and Jerry gitu ya. Enggak lah, mereka tahu lah, Tahu ya? kan. Tapi Masih kecil loh bro, apa ya tahu ya dijelasin kayak gitu ya. dari pertengkaran berakhir dengan pelukan kan beda. Cie juga melihat pelukannya juga dong ya. Iya dong, maksudnya at the end ya, Walah. ya kadang-kadang untuk beberapa hari ya, untuk cooling down namanya kita. Kadang-kadang apalagi hari-hari ini mungkin sama-sama lagi mulai sibuk lagi, kadang-kadang mulai capek pikiran gitu. Iya. Nah itu bisa jadi tekanan tinggi kan. Iya. Itu tekanan Iya. dalam banyak hal. Oke. Waktu lah, kadang-kadang memang ada hal yang butuh waktu, tapi ya kita komit bareng-bareng apapun juga ya kembalinya ke Tuhan gitu. Jadi nggak mau keluar kata cerai lah, kata apa enggak. Oke, terus cooling down menyendiri gitu terus jadi lagu gitu ya. Bayangan saya kayak gitu, jadi lagu gitu. Perenunganku tahun lalu itu beneran. Kalau itu perenungan, jadi aku tuh tahun lalu kan aku bikin lagu, habis itu dinyanyikan Februari kemarin kan dinyanyikan sama Marsha Manopo itu. Rosari, ya kan, sama itu lagu perenunganku. Oh. Jadi kata mimpi rasanya apa kita disatukan, karena beneran nggak kepikiran bakal disatukan kan. Iya, itu kan memang kisah lu itu. Aku jadikan lagu, tapi benar gara-gara perenungan itu jadi gitu. Terus aku juga nulis lagu itu adalah judulnya Sayang Jangan Marah, ada tapi belum aku keluarin. Kenapa? Karena nggak rohani. Rohani lo itu. Ani dong. Iyalah.
Jangan dibatasi rohani itu melulu tentang vertikal, yang horizontal kan juga gitu kan. Sama, love God, love people sama. Nah itu setuju. Oke. Jadi karena bapaknya ini wah penyanyi, jadi lagu apa-apa jadi lagu gitu ya. Sampai anaknya itu loh pun kayaknya bakatnya mewarisi papanya ini ya, dedinya. Kalau nggak tahu kalau bakat mamanya apa ini. Coba bisa ditampilkan nggak? Ini gemes banget saya ya, si Oliver ini. Nah ini loh. Lihat. Aduh, ini bisa. Itu apa sih itu Xiaomi? Ini brand ambassador apa? Jadi lucu kalau ingat kata apa atau kejadian apa lagu. Ih, gemes saya. Ya nggak tahu tuh, aku juga bingung kayak naturally gitu bisa kayak gini, aku juga bingung. Nggak niruin itu ya, nggak niruin ya. Bisa Ya, mesti keluar lihat. sendiri tadi itu ya. Hebe apa Xiaomi gitulah pokoknya. Dari kecil kan sering kali lihat video-video klipku gitu. Jadi mungkin aku percaya sih ya terpengaruh juga masih liatin dedinya gitu. Tapi ya aku punya dua anak ya, dua-duanya beda. Gitu. Itu yang kecil kayak gitu. Kalau yang gede Kalau yang gede itu Lebih kalau ke- aku lihat udah pasti anaknya OCD. OCD itu ya yang mungkin dia arahnya ke engineering gitu ya. Oh. Suka sesuatu suka sesuatu. Orangnya rapi gitu. Yang kayak bukan yang kalau yang kecil kan gayanya luar biasa. Kalau yang enggak gede tuh orangnya lebih saklek gitu, lebih punya prinsip A, B, B gitu. Kayak lebih tenang gitu. Beda banget. Ya. Itu pasti seneng kalau dikasih Lego ya. Bener. Daripada piano. Daripada Dia gitar. Pokoknya yang berbau technical ya, sesuatu yang Iya. berbau gitu dia suka banget kalau udah mainan Lego apa wah itu lama itu dia main kayak gitu. Itu mungkin gini loh nyanyinya. Kalau saya artikan. Daddy minta Xiaomi, Dede minta Xiaomi. Daddy minta kan dia mau- Mintanya dikasihnya Vivo, apa? Handphonenya apa? mintanya dikasihnya Vivo. Masih mending daripada dummy. Aduh, ngakak deh. Gemes serius saya sama anak itu. Kok bisa nyanyi kayak gitu lo, nggak jelas judulnya apa gitu ya kan. Banyak banget. Ya, pokoknya aku tiap kali kalau posting tentang Oliver sih sampai gembalaku di JBC dia juga sering kali komentar tuh dia. Nah, komentarnya Tungguin apa? gitu. Videonya Oliver tuh ditungguin gitu. Nah ini nih. Lucu banget ya. Habis itu, Itu nanti hah? buat. Ya udah aku nungguin lagi ya. Ntar kapan-kapan diposting lagi ya. Ada ciptaan baru lagi gitu apa gitu. Ntar ya. Ada. Kali aja. Habis Xiaomi itu se-Apple. Nih anak bakat jadi brand ambassador. Oke. Yang terakhir ini soal keluarga ya. Soal keluarga ini kan pernah ribut, ya merasa saling bener sendiri lah kayak gitu ya. Gara-gara lu gitu. Kadang-kadang tuding-tudingan kayak gitu ya. Ini bagaimana terjadi kalau di antara keluarga kita, keluarga sepelayanan, keluarga gereja, keluarga seiman, ya kan? Kita orang benar karena tahu kebenaran. Nah itu salah satu postingan di Instagram lu kan kayak gitu yang saya masih ingat ya, nggak saya tampilkan tapi saya hafal lo itu. Kita karena kita tahu kebenaran, kita dibenarkan jadi orang benar, tapi kan bukan juga jadi sok benar gitu loh. Oh, merasa lebih benar. Nah gitu kan intinya. Kalau ngadepin orang yang sok benar gitu gimana? Ngadepi orang sok benar. Diemin aja lah ya. Diemin Orang aja. dia Kalah dong. Hah? Kalah Enggak dong. kalah. Karena kita tanggung jawab sama hidup kita masing-masing kan. Ya dia merasa sok benar pasti. Aku percaya gini, setiap orang yang merasa lebih benar itu ada waktunya Tuhan kerja dalam hidupnya dia. Gitu. Jadi kalau aku kecuali dia membuka hati untuk kayak minta diintrospeksi, itu beda cerita ya. Bro, ada sesuatu yang kira-kira kamu pengen ngomong sama aku, baru aku ngomong. Karena gini loh,
apapun perbedaan orang, mungkin kita nggak usah ngomong tentang masalah sok bener atau gimana ya. Kalau kita berbeda pendapat sama orang itu tuh, aku biasanya sangat hati-hati karena apapun juga kalau kita mau berbicara sama kehidupan seseorang itu kita harus tahu seberapa dekat kita dengan dia, seberapa dia merasa aman dengan kita. Lah iya betul bro, masalah sekarang media sosial nggak kenal terus main saling kritik kayak begitu, saling nyalain yang ini kan nggak kenal kita juga ya. Akhirnya jadi ribut kan. Kapan hari aku pernah kok posting gimana sih cara ngomongin orang gitu. Kan banyak orang kadang kita nggak tahan kalau lihat sesuatu apa, apalagi sekarang yang zamannya netizen maha benar kan semuanya kepengen semua Netizen orang mah benar. Bukan lagi Tuhan ya. Hei netizen mah benar. netizen maha benar orang sekarang tuh. Beneran orang nggak tahu apa tiba-tiba bisa komentar aja. Sebentar. Saya ralat bro. Netizen, hai netizen yang maha benar dalam segala postinganmu. Nah kalau aku lihat sih intinya gini, kalau kita tuh mau berbicara sama kehidupan orang lain, pertama pastikan kita punya kedekatan dengan orang itu. Setuju. Yang kedua itu harus punya bantuan. Jadi gini loh, Hah? misalnya Solusi aku maksudnya? punya solusi yang nyata, nggak cuma sekedar ngomong. Kalau ngomong kasih masukan mas semua orang bisa, sorry ya. Kalau menurut aku sih mendingan gini loh, misalnya contoh nih bro, aku mau ngeritik misalnya, apa aja aku mau ngeritik, si Joni ini bajunya kurang keren misalnya gitu kan. Ya Nah, beliin dong, beliin ayo ini brand-brand boleh masuk nih, tolong di endorse nih baju saya dibilang kurang keren loh sama si Frankie. misalnya gitu kan, ngerti kan? Loh, kalau mau pergi, sekalian itu beliin, jangan cuma Iya. itu baru benar gitu. Atau yang menurut aku sih kalau kita mau berbicara sama seseorang pastikan orang itu respect sama Anda. Itu jauh lebih gampang. Iya, Karena iya. punya kredibilitas, kita nggak punya yang nggak punya sesuatu yang orang bisa look up. Kita ngomong sama orang percuma kok, dia nggak respect sama kita. Itu. Jadi tiga hal itu aku selalu bicara tentang pastikan relationship, yang kedua pastikan ada bantuan, yang ketiga pastikan punya kredibilitas. Kalau nggak percuma ngomongin orang. Mendingan doakan aja, ngomongnya ke Tuhan aja, karena cuma Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Jadi gitu ya ngadepin orang yang sok bener tuh kayak gitu ya. Yang maha bener. Kalau aku ya tak tinggal. Hah? Aduh mulut capek. Iya, aduh mulut capek nih, gue minum dulu. Sedap. Kok cuma sendirian sih bro? Hah? Kenapa? Kenapa? Kok sendirian? Hah? Minumnya sendirian. Minumnya kok sendirian. Aku di tempat aku nih gak ada minuman. Oh adanya hand sanitizer. Masa aku minum hand sanitizer? Gak apa-apa. Tuh virus di dalam lumpuh semua. Ini Frankie lama-lama ngocol juga ya nih orang. Jadi stand up comedian lah. Oke, aku hampir loh, serius. Aku udah mikir, tahun lalu aku mikir. Aku mau jadi YouTuber awalnya. Beneran, tahun lalu tuh karena apapun yang rasanya, ini beneran ke depan mau gimana sih? Apa aku jadi YouTuber aja? YouTuber yang belum ada. Oh yang ngelawak-ngelawak gitu sih, di rohani yang Iya. Enggak lah. Balik ya. Baliklah kamu nak kepada jalanmu. Oke Ki, thank you banget ya. Ngobrolnya asik nih sama nih orang ya. Satu saat nanti terusin dong. Aku nggak tahan nyanyi lagu itu. nyanyi aja. Ini ada gitu. Aku yang suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Seberapa sih ini, Mbak? Ayo seberapa? Suatu saat nanti. Kapan ya itu ya? Kapan itu satu saat itu? Akan terbaring. Waduh, tubuh terbaring. Terus? Jiwa dan rohku kan pulang ke surga. Dalam ya. Aduh, ngeri ya. Terus. Itu. Ya kalau aku kan yang jemput sang terang kan. Sang terang kan menjemput. Ya aku juga lah. Terus. Iya.
harus siap sedia. Ya mestinya nggak siap tapi ya harus siap-siap lah mulai sekarang. Terus Ya, siapnya mulai sekarang. Berjumpa Sang Pencipta. Nah, ini cara menyiapkan dirinya kayak gini loh. gimana? Mulai hari ini. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Nah, cara menyiapkan dirinya gitu. Iya, nyambung yang ke tadi yang memang ya mengampuni, mengasihi, mengampuni dan melayani ya. Pulang kapan aja sih? Hah? Di serius. Iya, 3R Hari tadi. itu panggil pulang kapan aja, siap bos. Yang penting kan Iya. itu benar-benar harus mengasihi, mengampuni. Udah enak, hati plong. Iya. Hai netizen, gimana ya? Sudah seperti yang tadi Kiki katakan ya. Kalau memang harus berpulang, siap bos, gitu ya. Siap. Ya. Operator saya Abi gimana? Kalau satu saat dipanggil nanti, belum menikah loh. Hah? Banyak pikiran. Ngomong dong siap bos gitu. Aduh ngeri. Tapi gimana ya? Memang itu kenyataan. Ya sudahlah. Oke bro, sukses selalu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Obrolannya asik banget ini. Sama Frankie Kuncoro, songwriter yang luar biasa, tetap eksis sampai hari ini pakai Tuhan ya. See you bro. Bye. Salam buat Elijah dan Oliver yang gemes aku sama istri ya. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.